Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Bapak pimpinan yang kami hormati, jamaah subuh yang berbahagia. Betul-betul Ramadan tahun ini kita menikmati bacaan-bacaan Quran dari kader-kader muda kita, dari anak-anak kita, generasi pelanjut pada saat kita orang tua sudah tidak ada lagi. Kalau Pak Mahmud mengatakan Ramadan ini kita berharap sepenuhnya pada kader muda kita yang tampil menjadi imam memimpin sholat agar kita terus menikmati bacaan Quran. Beliau sebenarnya pada saat Bapak pimpinan tidak berada di tempat kemarin sudah sering memberikan kesempatan kepada imam-imam muda kita. Jadi sebelum masuk Ramadan ini kita memang sudah menikmati bacaan Quran itu. Jamaah yang berbahagia, kalau di tempat-tempat lain masih sepuh, mereka tetap bertahan menjadi imam dan tidak memberikan kesempatan kepada yang muda. Sudah sepuh. Terjadi di satu daerah. Saat itu imam memimpin sholat, dia baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Makmum menegur, subhanallah. Dia ulang dengan memperbaiki bacaannya, Sabbihisma Rabbikal A'la. Masih ditegur, subhanallah. Lagi diulang, Sabbihisma Rabbikal A'la, masih ditegur. Maka salah seorang jamaah membatalkan sholatnya. Dia mengatakan surah Al-Fatihahnya belum dibaca. Seperti itu kondisi kalau sudah sepuh masih mau memimpin sholat. Dia banyak lupa. Kalau ayatnya lupa dia masih bisa mengulang. Terserah dia mau mengulang dari awal, biar jamaah kelamaan di belakang. Tapi kalau yang lupa itu Al-Fatihahnya, fatal jamaah yang berbahagia. Kita tidak ingin hal itu terjadi di tempat ini. Bayangkan kalau salat Jumat, jamaah itu kan datang ke tempat ini karena mereka mendengarkan khutbah yang semangat berislam dirasakan mendengarkan khutbah di tempat ini. Karena hatinya tidak baca teks, menggebu-gebu menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kendaki juga imamnya yang memimpin sholat itu. Hendaknya betul-betul seperti yang kita rasakan pada Ramadan, yang kita nikmati, dan kita sudah punya banyak jamaah di sini. Tapi kalau yang sepuh tiba-tiba dia juga lupa baca surah Al-Fatihah, jamaah yang berbahagia, ditegur oleh orang yang membatalkan sholat, dia tidak dengar. Bayangkan kalau dia maju ke depan dan memegang mic mengatakan Al-Fatihahnya Pak Imam belum dibaca. Sementara ada wartawan di sini, dia muat di situ. Enak dia membuat kalimat. Terjadi di Gunung Tembak sholat Jumatnya seperti ini kondisinya, bubar jamaahnya dan harus diulang untuk kedua kalinya sholat Jumat ditegakkan. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa ke masjid, kita sholat berjamaah, kita bisa baca Quran, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Bayangkan kalau terjadi penurunan kesehatan,
terjadi penurunan kesehatan, kita tidak bisa naik tangga karena sudah tidak sehat kita. Naik tangga saja sudah terasa berat ke masjid ini. Kemudian kita terbaring di rumah. Bagaimana perasaan kita? Begitu juga kalau terjadi penurunan ekonomi. Bagaimana perasaan kita? Saat orang tua menelpon kita, nak kembali ke kampung. Sudah berapa tahun ini lama tidak kembali. Harga tiket melonjak. Bawa anak 4 orang. Tidak cukup ke Jawa itu PP 10 juta. 15 juta saja sekarang masih dipertanyakan. Apa cukup dengan uang 15 juta? Membawa anak 4 PP dari sini ke Jakarta atau ke Jogja. Jemaah yang berbahagia. Luar biasa kalau terjadi penurunan ekonomi. Tapi insya Allah di tempat kita ini, usahakan saja untuk menyumbang keramik. Ada itu uang keramik. Sebelum Ramadan itu berakhir. Rezeki keramik itu ada. Saya pernah mengatakan kepada seseorang, bangun rumah, saya bilang, Allah ada memberikan rezeki untuk bangun rumah. Sekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi dan selesai. Ada itu rezeki yang Allah sediakan untuk anak sekolah, pendidikannya. Anak pintar itu kan mudah dinasihati, sambung dengan orang tuanya. Tapi bagaimana kita menasihati anak yang tidak punya pendidikan? Sulit, jemaah yang berbahagia. Lain yang kita bilang, lain juga yang dia paham. Akan seperti itu terjadi. Ada rezeki. Ada juga rezeki untuk orang yang nikah. Jangan takut nikah. Masa mau bujang terus? Cepat nikah. Jangan khawatir punya anak. Ada anak itu rezekinya nanti. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, saya seperti ini. Ada orang mengatakan dan menawarkan, ini bulan Ramadan, bukan masa basi. Ustadz, kalau Ustadz bisa bawa mobil, saya belikan mobil. Luar biasa. Dia mau belikan saya mobil, asal mobil itu yang bawa saya sendiri. Jamaah yang berbahagia, terbayang saya menginjak rem itu, gas yang injak. Saat saya dibawa oleh anak saya Mujakir, saya tanya kepada dia. Saya bilang, bisakah saya belajar bawa mobil? Dia bilang, Pak, coba lihat orang tua itu bawa mobil. Oleng-oleng dia. Seperti itu kondisi bapak nanti kalau belajar mobil. Nah, sudah. Saya bilang, tidak bisa ini. Sebab saya tertarik juga. Dia bilang, kalau bisa bawa mobil saya belikan. Jamaah yang berbahagia. Jadi rezeki itu memang disediakan oleh Allah. Cinta, bagaimana kalau seseorang terjadi penurunan cinta? Dia cinta kepada anaknya, dia cinta kepada istri, dia cinta kepada keluarga. Saat jauh terjadi penurunan, maka yang diingat adalah omelannya, yang diingat adalah marahnya. Padahal luar biasa baiknya istrinya, tapi terjadi penurunan cinta di dalam diri. Nah, yang saya maksudkan, bagaimana kalau terjadi penurunan iman di dalam diri kita? Kalau terjadi penurunan iman di dalam diri kita, yang pertama, malas kita beribadah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka sholat dengan penuh kemalasan. Kita bertanya, kenapa dia malas? Terjadi penurunan iman di dalam diri. Yang kedua, kalau terjadi penurunan iman pada diri seseorang, dia tidak marah kepada dirinya dengan dosa yang dia lakukan. Dosa yang dia perbuat. Berbohong, kok enak betul dia berbohong. Berbohong dengan istri, dengan keluarga, dengan orang, dengan tamu yang datang. Bohong terus. Tidak marah kepada dirinya. Padahal ini dosa. Orang dia berbuat dosa tidak marah kepada diri. Itu terjadi penurunan iman.
Yang kedua, dia baca Quran, dia tadabburi Quran, dia hafalkan Quran, tapi Quran tidak memberikan pengaruh kepada dirinya. Itu penurunan iman. Jamaah yang berbahagia. Selanjutnya, nikmat Allah ini kan banyak. Kenapa hidup ini sumpek? Kenapa hidup ini resah? Dan kita temui di masyarakat seperti itu. Resah, gelisah, susah, galau, segala macam. Padahal nikmat Allah yang begitu banyak. Karena lagi-lagi terjadi penurunan iman di dalam dirinya. Selanjutnya, penurunan iman itu mengakibatkan seseorang itu dalam dirinya tidak ikhlas. Dia berbuat ingin mencari popularitas. Seseorang kalau dia berbuat ingin mendapatkan popularitas, mau menjadi mubalik kondang, mau menjadi mubalik yang terkenal, mau menjadi mubalik yang hebat, itu karena penurunan iman di dalam dirinya. Karena ikhlas itu luar biasa almarhum membina kita. Beliau mengatakan ikhlas dalam berdakwah, ikhlas dalam beramal. Dengan ikhlas itu Allah akan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Dan sampai kapan kita ikhlas itu? Sampai kapan menutup diri kita. Kita harus ikhlas di dalam amal kita, dalam kebaikan kita. Jemaah yang berbahagia. Yang masih banyak lagi, tapi sepertinya yang saya ingat masih satu lagi. Penurunan iman terjadi kalau kita kikir. Kalau kita kikir, kita harus dermawan. Kita harus dermawan, kita harus suka memberi. Hidup ini kan hakikatnya adalah berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Tapi manusia banyak berbisnis untuk mendapatkan keuntungan dunia. Dari semua kita jangan ada yang tertinggal. Ikut memberikan sumbangan keramik di masjid kita ini. Diniatkan, insya Allah ada jamaah yang berbahagia. Mereka yang datang ke sini dan pernah di antara mereka mengatakan orang pesantren ini kok sejahtera ya hidupnya. Berimpak, bersedekah. Ada yang menanya dengan saya, apa kehidupan orang pesantren? Saya menjawab, ya sulit juga. Saya mengatakan, ya seperti ikan dalam empang itu. Rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Gemuk-gemuk ikannya, cuma kita tidak ketemu. Ikannya besar-besar di sana. Andai kata kita dapat izin dari kepala kampus, coba dapatkan dan cari ikan dalam. Semua kita memperoleh ikan emasnya, ikan mujairnya. Padahal adakah kita memberi makan? Tidak ada. Allah yang langsung memberikan makan. Seperti itu kondisi jamaah kita di sini. Sejahtera hidupnya. Dan memang kita harus meniatkan. Semoga kita terus ekonomi kita meningkat. Supaya banyak yang kita beri, banyak kita sumbang di lembaga ini. Saya insya Allah 1 meter keramik. Dan saya berupaya sebelum berakhir Ramadan ini. Karena ulama kita, ustaz kita sudah mengatakan dalam hadisnya, afdalus sadaqati sadaqatu Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia. Ya, sedekah ini boleh kita sampaikan secara sir, secara terang-terangan atau secara sembunyi. Dan saya jamin di sini ikhlas, tulus jamaah yang berbahagia. Dalam rapat kemarin ada ustaz kita yang mengatakan bahwa yang punya titel itu tidak usah disebutkan titelnya, tidak usah disebutkan doktornya, sarjananya, khawatir nanti kalau itu berakibat kesombongan. Tiba giliran saya dalam rapat, saya bilang tidak. Saya yakin tidak akan ada itu.
So perlu supaya jamaah ini, umat ini tahu. Kita bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau mau dipuji, tidak. Supaya dia tahu bahwa di pesantren ini banyak ulama, banyak mubalik, banyak sarjana, banyak orang pintar dan banyak sarjananya. Bayangkan di Koaru, jamaah yang berbahagia, yang sekecil itu. Tiba-tiba ada di antara pengurus, entah di panti, persisnya saya tidak lupa, dan saya tidak mendapatkan informasi itu langsung dari orang tua yang mengatakan tidak, tapi dari teman yang lain. Dalam kepengurusan itu ada MAG. Jadi perusahaan itu kaget, sekecil ini Koaru kok ada master agama, MAG. Dia tidak tahu MAG itu Manandring Abdul Ghani. Jadi ada dokter tulis di situ, Dokter Ustadz Nasirul Haq, Dokter Kiai Haji Ustadz Nasirul Haq LCMA, jamaah yang berbaik, supaya tahu umat bahwa orang hebat di pesantren ini. Ada generasi pelanjut, ada generasi penerus. Saya hinggakan sampai di sini karena kelanjutannya saya lupa. Apalagi itu penurunan iman. Mudah-mudahan yang terjadi pada diri kita terus kenaikan iman. Iman terus bertambah dan iman terus bertambah. Itu yang kita inginkan. Semoga penceramah selanjutnya kita mendapatkan motivasi yang dapat meningkatkan iman kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.